Hello everyone, welcome back again with Mr. JP. And pada kesempatan kali ini ya, Mr. JP akan membagikan list tentang anime. Lah, dari sejarah ke anime, jauh banget. Ya, sesuai dengan deskripsi di channel Mimin, di sana terdapat random. Ya, random salah satunya anime ini. Ya, Mimin akan membagikan list tentang 7 anime terbaik genre action versi jelajah pengetahuan. Ketujuh, di urutan yang ketujuh ada anime yang bernama Boku no Hero. Seorang anak muda bernama Midoriya Izuku didiagnosis tidak memiliki kekuatan superhero atau yang disebut quick, yang membuat dia sedih dan depresi. Tetapi hal itu bukan menjadi masalah berat baginya, karena Midoriya memiliki sifat yang pantang menyerah dan ia terus berusaha karena keinginannya yaitu menjadi seperti pahlawan super idolanya, All Might. Hari demi hari ia lewati dengan sulit, bahkan ia pernah dibully karena keinginannya menjadi pahlawan, tetapi tidak memiliki kekuatan super atau quick. Tetapi itu bukan menjadi halangan untuk Midoriya. Ia terus berusaha belajar dan terus belajar hingga saat lulus sekolah ia berkeinginan untuk menjadi pahlawan super dengan masuk ke sekolah pahlawan terkenal yang bernama UA High School. Tetapi ada yang membuat Midoriya menjadi putus asa dan ingin menyerah, yaitu sekolah tersebut diisi oleh calon para pahlawan yang dimana mereka memiliki bakat kulik yang luar biasa. Dan pastinya semua kegiatan di sekolah tersebut berkaitan perkembangan kekuatan kulik mereka. Sedangkan Midoriya tidak memiliki kulik dan hanya memiliki kecerdasan otak dan strategi serta pengenalan jenis quick. Tetapi suatu hal berubah sejak Midoriya bertemu dengan pahlawan nomor 1 sekaligus idolanya, ya, All Might. Pada saat perjalanan pulang ya, ia melewati sebuah tempat yang ternyata tempat tersebut disarang oleh seorang penjahat yang tidak lain adalah penjahat yang sama menyerang Midoriya dan ditangkap oleh All Might. Tetapi lepas melihat hal itu, Midoriya pun menjadi takut. Tetapi ada suatu hal yang membuat Midoriya tidak pergi dari tempat itu. Ia melihat seseorang yang terserang dan ia juga kenal orang tersebut. Dan di lain yang sama, All Might sadar bahwa penjahat tersebut berhasil lolos. Ia merasa bersalah dan malu dan hanya bisa melihat dari kejauhan. Dan disinilah scan epicnya terjadi. Di saat melihat orang yang lagi kesusahan dan diserang oleh penjahat atau monster, ia pun pergi tanpa memikirkan apapun. Ia berkata, "Tubuhku bertindak sendiri sebelum aku memikirkannya." Dan All Might pun tersontak. Perasaan yang dialami Midoriya merupakan perasaan seseorang pahlawan yang ia rasakan juga. All Might pun bergegas langsung pergi ke tempat penjahat tersebut dan menyelamatkan mereka berdua, Midoriya dan temannya. Dengan satu kali pukulan, penjahat tersebut berhasil dikalahkan. Midoriya pun pergi dari tempat tersebut setelah mendengar beberapa ceramah pahlawan lain. Dan dalam perjalanan ia pun kembali bertemu dengan pahlawan idolanya, All Might. Dan ia berkata, "Kamu bisa menjadi seorang pahlawan." Mendengar hal itu, Midoriya terharu dan bahagia dengan apa yang dikatakan oleh All Might. Dan ia pun menangis sambil melihat keinginannya mulai terjadi untuk menjadi seorang pahlawan. Keenam, Black Clover. Black Clover adalah salah satu anime yang saat ini sedang digandrungi oleh para remaja di Jepang maupun di Indonesia ya. Anime ini diproduksi oleh Studio Pierrot yang juga menayangkan anime seperti Bleach dan Naruto. Anime ini menceritakan Asta yang terlahir dengan tidak punya sihir sama sekali. Walaupun tidak punya sihir ya, Asta tidak patah semangat dan dia selalu melatih tubuh fisiknya agar lebih kuat dan bisa melindungi gereja, tempat yang membesarkan dia semenjak kecil setelah dia ditaruh di depan gereja. Asta sempat frustasi karena tidak mendapat buku sihir, Grimoire. Namun setelah berjuang menyelamatkan Yuno yang diserang oleh penjahat karena mempunyai Grimoire 4 daun semanggi yang langka, Asta akhirnya mendapatkan Grimoire-nya sendiri, yaitu berdaun 5 yang merupakan simbol keputusasaan. Dengan Grimoire tersebut, Asta mendapatkan pedang anti sihir yang dapat menghilangkan sihir apapun dan membuat Asta dapat mengalahkan penjahat tersebut. Yuno
adalah teman Asta yang diberkati dengan mana atau kemampuan sihir yang melimpah dan mendapatkan Grimoire berdaun semanggi 4 yang merupakan Grimoire langka yang pernah dimiliki oleh Kaisar Sihir pertama. Yuno sendiri memiliki sihir angin yang kuat dan mendapatkan roh sihir angin. Kaisar Sihir adalah orang paling dihormati oleh para warga kerajaan Clover dan juga memiliki kemampuan sihir yang sangat hebat. Asta dan Yuno sama-sama berkeinginan menjadi Kaisar Sihir. Oleh karena itu, mereka mengikuti ujian masuk menjadi Kesatria Sihir, di mana banyak orang yang ingin menjadi Kaisar Sihir. Pada ujian ini, Yuno sangat menonjol dan 9 squad sihir memberikan tawaran untuk menjadi anggotanya, dan akhirnya Yuno memilih squad Golden Dawn atau Fajar Emas yang selalu menjadi squad nomor 1. Dan Asta yang awalnya tidak ada yang memberikan tawaran. Alah, kasihan sekali ya. Akhirnya diberikan tawaran oleh Kapten Yami atau Kapten Squad Black Bull Benteng Hitam, yang merupakan squad yang tidak disukai karena rumornya terdiri dari berandalan. Kalau ingin tahu kelanjutannya, silakan menonton anime ini ya. Anime Clover ini menarik untuk ditonton karena menurut Mimin, anime ini menyajikan alur cerita yang menarik dan tidak membosankan. Lalu kualitas gambar yang lumayan memukau. Anime ini juga menyajikan adegan-adegan lucu, terutama tingkah laku Asta sendiri. Anime ini juga mengajarkan untuk tidak menyerah seperti Naruto. Kelima, si botak. Kelima, One Punch Man. Yaps, apa kalian menyukai action dengan bumbu konyol? Ya, inilah anime yang direkomendasikan oleh Mr. JP. Diketahui bernama Saitama, dia memiliki kekuatan pukulan yang tidak ada tandingannya. Bahkan kekuatan pukulan tersebut mampu menghabisi monster-monster besar hanya dalam 1 kali serangan saja. Berkat kemampuan inilah Saitama dijuluki dengan One Punch Man. Oleh karena itu, dia sangat bosan akan kekuatan tersebut karena tidak ada perlawanan dari musuhnya. Saitama mendapatkan kemampuannya tersebut tidaklah mudah karena dia harus berlatih selama lebih dari 3 tahun, dari yang gondrong hingga menjadi botak kinclong. Setelah itu, kemudian Saitama bertemu dengan cyborg bernama Genos yang menganggapnya sebagai gurunya. Mereka berdua pun berteman cukup baik hingga mendapatkan sebuah misi untuk membongkar keberadaan organisasi yang bernama House of Evolution. Untuk melancarkan misinya tersebut, si botak dan Genos harus bisa bergabung ke organisasi nasional superhero Registry. Agar bisa masuk ke organisasi tersebut, semua superhero harus dites. Akhirnya setelah mendaftar dan mengikuti tes, Genos lolos dan mendapatkan kelas S, sedangkan si botak lolos tetapi berada di kelas C. Yos, walau si botak kuat, tapi si botak ini lemah coy. Dalam organisasi tersebut, kekuatan mereka berdua dilatih lebih baik lagi. Saitama sebenarnya memiliki kekuatan yang lebih besar daripada Genos yang notabene manusia setengah robot. Akan tetapi karena sifat yang ceroboh, terkadang kekuatan Saitama diremehkan oleh para musuh. Misi utama dalam serial One Punch Man ini sendiri adalah menjaga perdamaian dunia, di mana House of Evolution nanti akan berusaha untuk membuat peradaban dunia berubah dengan menggunakan teknologi canggih. Yang Mimin suka dari One Punch Man ini ya adalah jalan ceritanya memiliki 2 sisi, yang mana sisi yang satu menceritakan kegigihan para pahlawan menuntaskan penjahat, dan sisi lain menceritakan si botak bermuka datar. Ya, walau memiliki kekuatan yang overpower, sangat OP ya, namun kenyataannya si botak ini tidak diakui masyarakat. Kasihan sekali ya. Salam Mr. JP.